Janji berkat lagi, Ulangan 8 yang dipesan gembala, Ulangan 8. Jadi berkat itu diteruskan dari Abraham, Ishak terus sampai Musa, sampai ini Ulangan 8 yang pesan Bapak gembala. Saya ulang aja. Gak usah kita nangis-nangis, memang sudah diberkati. Dan berkat itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui darahnya di kayu salib. Ulangan 8, ini dia. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ulangan 8 ayat 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ya, baru ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, ya, terus ya, saudara, Tuhan mengetes mereka itu 40 tahun. Ingatlah, ini buat bapak-bapak kepala kami semuanya, kepada seluruh perjalanan, ingatlah seluruh perjalanan kita, saudara, sampai hari ini yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud, ini maksud Tuhan, ya. Saya juga heran baca firman yang disampaikan Bapak Kepala ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Katakan merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Wah, Tuhan itu merendahkan hati umatnya dan mencobai umatnya. Dia ngetes apa sih yang ada di isi hati umatnya ini, ya. Wah, luar biasa Tuhan itu, ya. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Siapa di sini yang sudah setia selama 40 tahun dan kau bisa mengetahui isi hati orang yang ada di samping saya? Jadi ternyata untuk mengetahui setelah diberkati sehat-sehat apa isi hatimu, kau masih berpegang atau tidak. Oke, janji berkat ini, ya. Nanti kita lanjutkan lagi waktunya sudah mau habis. Oke, pasal yang ke-7 ayat 12 ini janji berkat. Pasal 7 ayat 12, janji berkat dan akan terjadi, 2-3, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang ke-13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, ya, dan membuat engkau banyak. Ya. Ia akan memberkati buah kandungan, ya, dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada. 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang makhluk di antaramu ataupun di antara hewan. Ya, janji berkat, ya. Tuhan akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang dia sudah ikrarkan, dia sumpahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia itu pegang janji. Kau bisa pegang janjimu? Mau jadi jemaat kan ada perjanjiannya, kan? Mau nikah kan ada janjinya, kan? Oh, saya mau setia jadi jemaat yang loyal taat kepada ADP, TGPPS. Kau jadi jemaat dulu baru nikah kau. Oh iya, saya mau janji. Enggak, lakukan dulu. Enggak, saya menikah dulu. Banyak yang kayak gitu. Oh, saya mau dapat kerja. Nanti kita berjanji, ya. Saya mau masuk surga. Oh, masuk surga harus ada perjanjian iman, harus kepada Yesus. Dan ketaatan harus kepada Yesus. Yesus selamatkan kita karena janjinya. Karena mulutnya sudah berjanji kepada Abraham, keturunan akan diberkati. Jadi Yesus pegang, Tuhan pegang janji mulutnya, sumpahnya. Dia pegang. Kita pegang atau tidak? Harus sama-sama pegang. Di sini kan harus taat dan setia, maka berkat itu akan datang. Ya kan? Ini janji berkat. Tanda dengan peraturan-peraturan Tuhan. 1.
tanda dengan ADPRT. Itu dulu. Tanda. Ya, Tuhan akan pegang kalau kau taat. Tuhan akan pegang. Yang ke-13, aku akan mengasihi engkau. Bagian Tuhan adalah mengasihi kita dan memberkati kita. Jadi bagian kita juga mengasihi Tuhan dan memberkati Tuhan melalui pekerjaannya. Itu gunanya kita diberkati masih hidup sampai hari ini. Aku akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak, memberkati buah kandunganmu dan segala macam berkat. Saudara, itu nggak berapa banyak ini. Engkau akan diberkati lebih. Katakan diberkati lebih. Diberkati lebih itu lebih kepada Tuhan. 15, 23. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakan kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Ini saya gara-gara Bapak Gembala baca prinsip berkat, jadi saya baca lagi. Tuhan akan mendatangkan malapetaka bala itu kepada orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang membenci keturunan Abraham, Isa dan Yakub, orang-orang yang membenci hamba Tuhan. Orang-orang yang membenci, ya. Kami tahu lah kalau kami di Gaza dan dibenci, kami tahu. Karena firman kami dibenci, kami tahu. Karena aku benar dibenci, kami tahu. Ya, ini bilang kami akan mendatangkan. Jadi gak usah sibuk dengan musuh-musuh itu. Sibuk saja mengasihi dan melayani Tuhan. Ayat terakhir, engkau harus, ayat 16, 23, engkau harus menyiapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal ini akan menjadi jerat bagimu. Ya kan? Janganlah beribadah, engkau yang sudah keluar dari Mesir, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Engkau hanya boleh harus menjadi seperti Abraham, Isa dan Yakub, fokus melayani Tuhan. Jangan sibuk melayani silo atau beribadah kepada hal yang lain, itu akan menjadi jerat bagimu sendiri.